Halo teman-teman, apa kabar semua? Semoga sehat semua ya. Ya, amin. Jangan lupa rajin cuci tangan, tetap di rumah aja Ya. demi menjaga kesehatan kita dan mencegah tersebarnya virus corona. Ya. Nah, Kali ini saya berada di farmnya Mas Wawan. Ini teman saya di Klaten ya, salah satu pemain kontes juga nih. Seneng banget masih ikut masih kontes. pemula Mas saya, Mas. Mas Wawan ini juga kebetulan ketua komunitas kami Klaten Wawan Mania periode 2019-2020. Ya. Dan kali ini saya mau berbincang-bincang sama Mas Wawan, sharing-sharing ya tentang ikan. Ya. Kita mau tanya-tanya Mas Wawan nih, gimana sih cara perawatan ikan-ikan luar yang kualitas super kayak gini? Apa ada perawatan khusus atau emang perawatan yang biasa? Ya. Monggo Mas Wawan dijelaskan. Ya, sebelumnya selamat siang juga bagi teman-teman semuanya ya, Mas Anang, selamat siang juga. Pada dasarnya sih perawatan ikan, entah ikan kontes atau entah ikan yang ya bagus juga, maksudnya itu sama aja perawatannya. Yang pertama kita memang harus lihat benar secara kualitas air sendiri ya. Sebenarnya nggak perlu detail sih, tapi detail lebih bagus. Jadi kita harus tahu pH-nya, harus tahu mineralnya. Tapi kalau itu kita terlalu fokus ke situ, nanti yang lainnya juga malah lupa. Jadi fokus yang pertama adalah ikan itu nyaman dulu Mas. Nyaman dulu dalam artian ya dia juga mental dia dapat, dia diunduli juga dapat, kemudian nggak sering mojok, kemudian juga dapatlah mentalnya. Itu poin utama. Karena cara mudahnya kita cek kalau airnya jernih rata-rata apa belum? Ya, rata-rata seperti itu ya. Jadi memang nggak harus benar-benar kita cek pH-nya setiap kali kita ganti air, nggak usah apa-apa. Itu yang pertama, karena memang habitat ikannya di air. Jadi kita memang harus fokus ke air. Nah, itu yang pertama ya. Jadi masalah air ya. Ya, itu yang utama. Terus kemudian kita masuk ke berikutnya, yaitu masalah pakan. Kalau pakan, ya kalau saya biasanya satu hari itu 3 kali, layaknya manusia Mas. Jadi saya perlakukan ikan saya selayaknya manusia juga. Jadi kita menghormati sesama ciptaannya Tuhan juga. Jadi pagi saya kasih pelet ya. Kalau pelet kita bisa global ya, pelet apa aja. Pelet itu mereknya banyak sekali ya. Kalau biasanya juga berkualitas ya, ada harga, ada kualitas ya. Tapi di sini saya gunakan peletnya itu netral aja, bukan pelet warna atau bukan pelet spirulina dan lain-lain. Biasanya pakai kode yang grow ya, saya pakainya Ikari yang grow. Sorry ya, bukan endorse, cuma saya realitinya pakai itu. Jadi memang fokusnya saya pembentukan badan ini. Jadi itu pembentukan biasanya Ikari grow itu bagus untuk badan dan kepala ikan itu ya gitu. Jadi memang paginya saya kasih pelet, nanti siangnya saya kasih pelet lagi, kemudian sore saya kasih udang. Nah di sini kita harus lihat dari ikan itu dulu ya. Kalau memang ikan itu mau kita warna, itu kita bisa kasih karofil ya, sesuai takaran aja, nggak perlu berlebihan. Itu hanya untuk memacu warna di ikan sendiri. Itu ya kalau kita mau kasih untuk pewarna ikan aja. Tapi kalau ikan itu masih netral, dalam artian kita memang belum terlalu fokus untuk mengerjakan warna, cukup kasih udang aja. Jadi nggak perlu aneh-aneh. Udang itu kita potong. Kalau saya biasanya saya pakai udang Panami, jadi udang yang besar saya potong kecil-kecil ya Mas, sesuai ukuran ikannya juga. Jadi karena ikan besar kita kasih potongan besar itu nggak apa-apa. Sebagai catatan juga ya, kalau pemberian udang itu hati-hati juga, udang itu harus fresh, bersih, karena kalau udang itu udah nggak fresh, kotor, bisa menyebabkan berak putih atau bersih. Ya benar. Jadi biasanya saya beli itu udang yang masih utuh, yang warnanya kalau teman-teman ke pasar itu yang warnanya masih hitam ya, masih segar. Jadi bukan yang berwarna orange. Kalau orange itu udah basi. Jadi itu nggak baik sama sekali. Jadi saya beli itu yang fresh, saya masukkan ke freezer Mas. Saya pakainya sesuai porsinya aja. Jadi tidak semuanya saya keluarkan, tapi misalkan ya katakanlah satu ikan satu udang lah, itu nanti saya tinggal atur aja porsinya berapa. Kalau nggak ada udang pakai cacing beku juga bisa ya? Boleh. Cuma ya itu di sini kita harus lihat ikan itu sendiri ya.
Kalau memang itu ikan masih bermasalah, misalkan sakit atau apa, mitranya saya kasih cacing beku mas. Ya, kalau memang ikan itu sehat, memang dia perlu dikerjakan bodinya, itu kita pakai udang. Karena memang kalau menurut saya pengalaman saya pribadi, untuk pembentukan bodinya lebih cenderung ke udang daripada ke cacing beku. Cacing beku itu makanan yang netral sekali, itu aman buat ikan apapun, karena memang dia tidak mengandung unsur yang aneh-aneh. Maksudnya dia memang netral gitu. Itu. Terus setelah pakan itu mengenai penggantian air. Nah, jadi setelah kita harus tahu kualitas air, terus cara pemberian pakan, dan itu pakan alami ada udang, ada cacing beku, ya. Kemudian kita lanjut ke penggantian air. Ya. Di sini umumnya saya gunakan tank itu 50, tingginya 50 cm. 50 cm. Ya, sama demam 50 cm. Ya, air yang saya gunakan itu ya di antara 35 sampai 40 cm ya. Jadi masih ada sisa di atas, tujuannya biar ikan tidak meloncat. Terus yang kedua, untuk tingginya air saya lihat untuk ukuran ikan itu sendiri. Kalau memang ikan itu besar, saya biasanya kasih yang 40 cm ya. Kalau memang ikan itu masih kecil, dalam arti yang kecil itu ke 12 cm turun, itu saya kasih di 35 cm. Nah itu, kalau penggantian air sendiri saya biasanya 3 hari sekali mas. Jadi setiap 3 hari Rabu dan hari Sabtu itu saya biasanya ganti air itu 50% maksimal, dan range saya biasanya di antara 25% dari tinggi air atau 50% itu maksimal, tergantung dari air itu sendiri. Kalau memang airnya sudah perlu sekali ya saya 50% gantinya. Kalau memang masih fresh, hanya tinggal kita tarik kotoran aja, saya biasanya 25%. Itu setiap hari Rabu dan Sabtu seperti itu. Dan juga jadi untuk penggantian air ada satu kalau dari saya. Jadi waktu saya biasanya kan pakai heater. Saya satu akuarium satu heater. Tujuannya apa? Ketika penggantian air baru saya nyalakan heaternya. Jadi si ikan itu sendiri tidak akan lama kagetnya kalau penggantian airnya lumayan banyak. Jadi suhunya yang kita jaga. Pergantian suhu ya. Ya itulah. Jadi saya gunakan. Benar, saya gunakan heater. Atau paling enggak untuk pertolongan saya kasih garam lah. Kalau memang ikan itu benar-benar sensitif ya, karena kita harus tahu dong karakter ikannya kita sendiri kan. Itu kemudian setelah ganti air saya melangkah berikutnya untuk penggantian air sendiri kan biasanya gini mas. Kalau orang-orang yang belum paham, biasanya penggantian itu diganti full, ikannya ditaruh di ember. Wah, itu kalau ikan luar nggak seperti itu ya. Jangan. Kalau itu resiko nanti ikannya stres drop, begitu ditaruh di akuarium lagi, ikannya tidur ya. Beruntung kalau tidurnya masih bisa berdiri lagi mas. Kalau tidurnya selamanya ya sudah. Jadi itu catatan penting ya, jangan sampai dikuras total, ikannya diambil ditaruh di ember, apalagi embernya itu pakai air baru. Nah, kalau embernya pakai air yang bekas kuras itu masih enak lah ya. Masih nggak apa-apa ya. Tapi kalau pakai air baru langsung dipindahkan, nanti langsung ikan bisa drop. Ya. Jadi memang itu, jadi jangan salah kaprah. Sebenarnya kalau saya sendiri poin penggantian air itu yang pertama itu refreshment dari mineral, ya. Yang kedua menghilangkan kotoran. Itu poin dari saya. Jadi saya pun kalau memang akuarium saya masih bersih, kotoran nggak terlalu banyak, ya saya hanya kurang 25% aja. Tujuannya biar mineralnya fresh lagi. Ya, jadi ikan itu nggak terlalu stres lah di dalam. Biasanya kan kalau mineral itu turun, ikan itu susah nafas. Ya itu poin-poin lagi ya untuk penggantian airnya. Kemudian ada banyak lagi sih, maksudnya ada hubungannya dengan cahaya ruangan juga. Jadi setidaknya tempat atau di mana kita menaruh ikan itu berpengaruh ya. Oh iya dong. Kalau ada orang dekat pintu misalnya, kita buka pintu, ikan kaget, stres. Itu harus gimana? Usahakan jangan sampai naruh akuarium di dekat pintu. Usahakan jangan di dekat pintu, karena nanti kalau di dekat pintu ikan kaget. Ya. Jadi memang kembali lagi, ikan itu punya karakter sendiri-sendiri mas. Ada yang dia memang cocok taruh di bawah, ada yang dia enaknya di atas. Kita harus benar-benar tahu bahwa ikan saya, satu ikan itu dia bisa pindah di tempat yang berbeda, karena saya harus cari tempat yang memang ideal buat dia sendiri gitu loh. Kalau enggak ya dia pertumbuhan terganggu, mental terganggu, lama-lama ikan itu stres. Seperti itu catatan ya teman-teman ya. Kalau ikan ditaruh di akuarium ini misalnya
dia dilihat pertumbuhannya nggak bagus, mentalnya takut terus. Nah itu harus kita pindah ke tempat lain. Itu artinya ikan tersebut tidak nyaman berada di tempat itu. Ya, itu notif kecil, cuma memang sangat berpengaruh bagi ikan ya. Jadi harus benar-benar kita harus tahu sendiri lah. Sebenarnya tidak ribet, sama selayaknya kita hidup. Kita hidup makan 3 kali, mandi juga. Cuma ikan nggak mandi ya, karena ikan tiap hari mandi mas ya. Kalau ikan nggak mandi pusing kita nanti ya. Itu. Terus kemudian untuk mas, melatih mental, cara melatih mental ikan-ikan. Ya, ini contohnya ini mas ya. Ini ikan saya, klasik dia tipenya atau apa ikan ini klasik. Itu mentalnya saya biasanya ada tiga jenis mental. Sebelum kita masuk ke mental, ada satu lagi rahasia sebenarnya. Yaitu ikan itu harus ada puasanya. Oh ya. Ya, sebelumnya selamat puasa bagi teman-teman yang merayakan puasa ya, yang muslim ya. Jadi kalau ikan saya seperti waktu saya menguras air, itu ikan saya puasa. Dipuasakan dulu. Setiap hari Rabu dan Sabtu. Jadi full 2 hari tersebut tidak saya kasih makan. Berarti dalam jangka 1 minggu ada puasanya 2 kali. Ya, hari Sabtu, hari Rabu dan Minggu. Itu pas penggantian. Tujuannya apa? Yang pertama, kalau memang ikan itu lapar, dia pasti mental naik. Tidak hanya ikan ya, orang pun juga. Ya lapar pasti dia marah-marahnya cepat. Yang kedua, kenapa itu mas? Kenapa kok puasanya sama dengan hari kuras air? Itu sama, hanya kita cuci perut di ikan. Jadi ikan ketika teman-teman mungkin memperhatikan ya, ketika kita ganti air atau water change, pasti dia berak. Iya, berak. Nah itu sama saja kita kuras perutnya, kita refresh lagi organ dalamnya. Jadi ketika kita masukkan makan yang baru, dia dapat asumsi yang baru lagi. Jadi semua protein, baik protein baik kandungan yang dimakan kita itu masuk lagi ke tubuh ikan itu sendiri. Jadi setiap Rabu dan Sabtu pasti saya puasakan dan bersama dengan pencucian air ya, atau penggantian air water change. Kembali lagi untuk pelatihan mental, itu yang pertama puasa, yang kedua kalau istilah kita diunduli. Jadi saya punya beberapa perot. Jadi ikan perot ya, ikan yang buat munduli itu sebenarnya juga ada alasannya kenapa kita unduli pakai parot. Sebenarnya pakai lohan betina juga bisa. Cuma ada resikonya. Karena kan kalau perot itu kan mulutnya diapi ya, jadi otomatis nggak akan gigit ikan. Kalaupun gigit nggak akan beresiko patah. Ya, itu lebih safe lah, kita lebih aman. Tapi sebagai catatan, ikan lohan itu juga beda-beda mas. Ada yang ada yang bisa dia diunduli dengan perot. Ada yang nggak perot, perot dia nggak peduli ya perot jantan atau perot betina. Tapi ada juga yang dia hanya mau dengan perot betina. Ada juga yang dia maunya hanya dengan lohan betina. Ada juga yang memang dia hanya maunya dengan kaca. Ya, jadi memang kita harus paham karakter ikan kita ya. Ya, tapi jangan terlalu diambil ribet loh ya. Itu hanya sebatas tumuli. Kalau memang teman-teman, mas di tempat saya nggak ada perot mas, pakai kaca. Adanya ada. Pakai kaca, cuma jangan terlalu lama, maksimal 10 menit lah. Ya, maksimal. Ya, 10 menit itu bisa setelah kasih makan, 10 menit setelah kasih makan, atau sebelum kasih makan. Ya, jadi kalau memang nafsu makan ikan teman-teman itu kurang, kontroli sebelum kasih makan. Ya. Jadi dia biar kalau orang olahraga dulu. Ya, olahraga dulu. Biar habis olahraga itu lapar. Ya, jadi nafsu makannya dia pasti naik ya. Meskipun belum signifikan, tapi pasti dia naik. Seperti itu. Kalau memang belum makan lagi, kasih makan setelah ganti air. Ya, jadi dia habis dikuras perutnya, kasih makan. Jangan terlalu banyak, satu butir aja. Nanti dia kasih makan, dia makan enggak. Kalau dia makan, jangan ditambahin lagi. Cukup satu dulu itu. Berikutnya kasih 2. Seperti itu treatment seperti itu. Kalau memang teman-teman susah makan ya. Terlebih memang kalau biasanya kan mas kemarin ikan tuh agresif loh mas, sekarang kok nggak mau makan ya atau ngojek ya. Itu yang pertama bisa dia pengaruh di organ pencernaan. Sakit ya, ada yang dia kembung lah, ada yang dia mungkin gejala barefoot lah, tapi kita nggak tahu gitu loh. Nah jadi ya kita benar-benar harus lihat seperti itu untuk latihan mental. Jadi kita bisa puasakan, bisa unduli perot, bisa kasih lohan betina, bisa kasih lohan cowok pun bisa, tapi kita pakai jaring. Jadi benar dia nggak bisa fight ya, nggak bisa taruh kontak langsung ya. Itu salah satu
untuk melatih mental. Nah ini nanti kita sebenarnya ada banyak mas yang harus kita kupas ya, tapi nanti nggak asik dong kalau kita selesaikan di hari ini. Mungkin kalau menurut saya loh ya, kalau menurut saya itu dulu. Jadi materi buat teman-teman biar nggak terlalu ribet nanti. Kalau terlalu banyak itu biasanya malah Males. bingung, Mas. Videonya kepanjangan ya mas, videonya panjang, saya kelamaan, ya udah dikit-dikit aja. Tapi jangan lupa nanti di subscribe untuk channelnya YouTube Mas Anang ya. Jadi biar bisa ya teman-teman subscribe itu gratis ya. ya nanti biar bisa follow kita terus. Nanti jangan sungkan kalau memang teman-teman ada pertanyaan bisa komentar di bawah video ini ya. Jadi nanti bisa kita buat bantu. Mungkin ada request nanti kita mau bikin video apa bisa di komentar di bawah ya. Ya gitu. Nah ini adalah contoh pialanya Mas Wawan ini. Ya ini ya piala. iseng-iseng berhadiah mas. Jadi memang hobi itu pokoknya kita suka. Kita suka dengan ikannya, kita suka dengan hobi kita. Masalah ada event terus kemudian kita juara itu bonus. Masalah ikan yang kita punya itu dijual kita untung itu bonus. Yang penting kita suka dulu dengan ikannya, karena yang namanya hobi itu profit itu yang nomor 2. Yang nomor pertama itu kita suka dulu. Suka kesenangan hati ya. Ya jadi ya ada dulu aja, nggak usah dibawa pusing mas. Ikannya nggak bisa kontes mas, bisa asal bayar pendaftaran. Nanti masalah juara apa enggak ya Itu tergantung tarunannya. Ya seperti itu. Sekian dulu ya teman-teman video dari kita ya. Nanti lain waktu kita sambung lagi. Kita masih sama-sama belajar ya. Jadi kalau ada kurangnya kami mohon maaf. Ya sebelumnya jangan lupa subscribe Ya bisa follow up kita terus. sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang.